Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Tumiyahu, NIM 2012-4028, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Manado. Yang saya hormati selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Pendidikan Islam, Bunda Sulfa Potiwa MPDI, dan saya hormati juga Kak Gina Nurfina dari C MPD. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang makalah yang berjudul Proses Islamisasi di Indonesia. Langsung saja, masuknya Islam di Indonesia sejak zaman prasejarah pendudukan Kepulauan Indonesia dikenal sebagai pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak awal Masehi sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara Kepulauan Indonesia dan dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Wilayah barat Nusantara dan sekitar Malaka sejak masa kuno merupakan wilayah yang menjadi titik pusat perhatian, terutama karena hasil bumi yang dijual di sana, yang menarik bagi para pedagang dan menjadi daerah lintas penting antara Cina dan India. Pedagang-pedagang Arab, Muslim asal Arab, Persia dan India juga ada yang sampai ke Pulau Indonesia untuk berdagang sejak abad ke-7 Masehi atau abad 1 Hijriah, ketika Islam pertama kali berkembang di Timur Tengah. Malaka jauh sebelum ditaklukkan Portugis merupakan pusat utama lalu lintas, perdagangan dan pelayaran pusat utama lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Ada 4 teori masuknya Islam di Indonesia. Pertama, teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau 7 Masehi. Yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Dalam hal ini, teori Hamka merupakan sanggahan terhadap teori Gujarat yang banyak kelemahan. Ia malah curiga terhadap prasangka-prasangka penulis orientalis barat yang cenderung memojokkan Islam di Indonesia. Kedua, teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang mensosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Menurutnya, orang-orang Arab bermadzhab Syafi'i telah melebar sejak awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Napel bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan perdagangan Gujarat yang teluk memeluk dan perdagangan ke dunia timur termasuk Indonesia. Ketiga, teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Persia atau kini dikenal dengan Iran. Pencetus dari teori ini adalah Husein Jajaningrat. Sejarawan asal Banten, dalam memberikan argumentasinya, Husein lebih menitikkan beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, cucunya Nabi Muhammad SAW, seperti yang berkembang dalam tradisi Tabut di Periaman di Sumatera Barat. Keempat, teori Cina. Teori Cina mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di Jawa berasal dari perantauan Cina. Orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum
Islam dikenal. Indonesia pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Masa ini di mana agama ini baru berkembang. Jadi ada empat teori yang masing-masing memiliki. Jadi ada empat teori yang masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Dan ada yang kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam masing-masing teori tersebut. Karena kedatangan Islam ke Indonesia datang dalam kompleksitas, artinya tidak berasal dari satu tempat, peran kelompok tunggal dan tidak dalam waktu bersamaan. Terus ada juga proses-proses Islam, peran kelompok tunggal dan tidak dalam waktu bersamaan. Terus ada juga proses-proses Islamisasi Indonesia. Hal ini demikian memang tidak berhenti sampai berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, tetapi terus berlangsung intensif dengan berbagai cara dan saluran. Saluran Islamisasi tersebut yaitu ada 7. Pertama, saluran perdagangan. Kedua, saluran perkawinan. Ketiga, saluran tasawuf. Keempat, saluran pendidikan. Kelima, saluran dakwah. Keenam, saluran kesenian. Ketujuh, saluran politik. Jadi, masuknya Islam dari saluran di ataslah Islam bisa menjangkau hampir ke seluruh pelosok Indonesia, yang salah satu pengaruhnya diakui sebagai kebudayaan Indonesia sampai sekarang, seperti pengaruh bahasa, nama, adat istiadat, dan pengaruh kesenian. Sebab itu, masuknya Islam di Nusantara tidak merusak tatanan kebudayaan, melainkan direkonstruksi formulasinya dalam ajaran Islam. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.